Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan akan menyampaikan update penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami informasikan pada sore hari ini orang dalam pemantauan berjumlah 1.232, ada penambahan sebanyak 15 ODP jika dibandingkan dengan hari kemarin yang berjumlah 1.217. Kemudian pasien dalam pengawasan yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit berjumlah 15, ada 6 di Rumah Sakit Umum Ulin, kemudian 3 di Rumah Sakit Ansari Saleh, 1 pasien di Rumah Sakit Bu Yasin, dan 3 pasien di Rumah Sakit Hasan Basri. Kemudian juga ada isolasi mandiri sebanyak 2. Kemudian yang terkonfirmasi positif jumlah hari ini 34, dengan rincian ada 27 kasus, 4 meninggal dan 3 sembuh. Jadi saat ini yang jumlah dirawat ada 21 dan 6 yang isolasi mandiri. Nah, kabar gembira ini terutama tambahan yang sembuh adalah pasien atau kasus KS COVID-01 atau Ulin 1 usia 45 tahun laki-laki dari Banjarmasin, dan ini merupakan perawatan hari ke-27. Dan dengan kondisi seperti ini, hasil laboratorium PCR-nya sudah menunjukkan negatif selama 2 kali swab, maka boleh dikatakan pasien ini sudah dinyatakan sembuh dan tinggal nanti bisa dipulangkan oleh rumah sakit yang merawatnya. Kemudian juga kami ingin sampaikan yang saat ini juga masih dirawat ada sekitar 14 di Rumah Sakit Ulin yang tadi kami sebutkan positif. Kemudian Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh sebanyak 3 kasus, Abdul Aziz 2 kasus, kemudian Bu Yasin 2 kasus, dan 6 yang dalam isolasi mandiri. Selanjutnya kami juga ingin sampaikan terkait dengan kondisi para pasien yang dirawat, baik yang terkonfirmasi positif maupun yang dalam pengawasan. Yang pertama di Rumah Sakit Umum Ulin, COVID 02, 03, kondisinya stabil. COVID 06 masih mengalami sesak napas. Kemudian COVID 10, 11, 13, 14, 15, 16, dan 17 kondisinya juga stabil, sedangkan COVID 20 masih ada sesak walaupun sudah mulai berkurang. Selanjutnya COVID 25 juga masih dalam keadaan yang agak lemah, sedangkan COVID 28 stabil, dan COVID 30
masih mengalami sesak napas. Nah, selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, baik case COVID-19, 26, 27, kondisinya relatif stabil. Yang dirawat di Rumah Sakit Haji Buya Yassin Tanah Laut, yaitu case COVID-23, 24, kondisinya juga stabil. Sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz, case COVID-31, kemudian 22, kondisinya juga dalam kondisi yang stabil. Kami juga informasikan kasus yang isolasi mandiri, baik case COVID 08, 07, kemudian 29, 32, 33, dan 34. Saat ini kondisinya juga relatif stabil. Nah, itu adalah kondisi pasien yang dirawat yang terkonfirmasi positif, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan, yaitu ulin 43, masih mengalami sesak napas, kemudian ulin 45 stabil, selanjutnya ulin 46 masih sesak dan menggunakan alat, kemudian ulin 47 masih sesak napas dan kondisinya juga masih lemah, begitu juga ulin 48 dan ulin 49 masih dalam kondisi yang sesak napas. Yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, Mas 9, itu masih dalam kondisi yang sesak napas, sedangkan Mas 10 dan Mas 11 kondisinya stabil. Yang dirawat di Rumah Sakit Buya Yassin Tanah Laut, Biji 3, 76 tahun, laki-laki, dari Tanah Bumbu, kondisinya juga masih dalam kondisi yang sesak napas. Kemudian juga kami sampaikan yang dirawat di Rumah Sakit Balangan, BL1, kemudian BL2, kondisinya stabil. Selanjutnya dari Rumah Sakit Hasan Basri, HB1, HB2 maupun HB3 saat ini dalam kondisi sesak napas, sehingga masih memerlukan perawatan-perawatan medis lainnya. Selanjutnya kami juga yang sebagaimana kami sampaikan pada update sore kemarin terkait dengan strategi kita, terutama dalam upaya meningkatkan ruang-ruang perawatan di rumah sakit rujukan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Ulin yang kita tingkatkan. Harapannya adalah semakin kita optimalkan dan mudah-mudahan nanti kita dapat menampung lebih banyak apakah pasien dalam pengawasan maupun yang terkonfirmasi positif. Nah, itu adalah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terhadap kondisi terkini penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan sekali lagi marilah kita bersama-sama bergotong royong untuk membantu bagaimana upaya kita di dalam pencegahan, pembatasan-pembatasan terhadap kerumunan-kerumunan ini agar kita dapat menuntaskan dengan cepat terkait dengan wabah COVID-19 ini di Kalimantan Selatan. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan wabah COVID-19 ini segera bisa berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.